wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang syarat transversalitas masalah kontrol optimum. Jadi syarat transversalitas ini terbagi dua. Yang pertama adalah masalah waktu terminal tetap, dan yang kedua masalah waktu terminal bebas. Saya akan menjelaskan masalah waktu terminal tetap. Jadi sebelum menjelaskan yang ini, syarat transversalitas itu tuh sama dengan syarat batas. Jadi perhatikan masalah kontrol optimum yang memaksimumkan fungsi objektif max UT elemen U, J UT sama dengan SXT, T ditambah integral T0 menuju T, F0 XT UT T dt terhadap X dot T sama dengan FXT UT T. XT0 nya itu X0, XT nya itu anggota R pangkat N. Maka syarat batas diberikan oleh X SX kurang P do X T sama dengan T tetap ditambah H tambah ST do T T sama dengan T tetap sama dengan 0. Jadi syarat transversalitas untuk masalah waktu terminal tetap ada syaratnya ya, ada 3. Yang pertama, jika T tetap dan XT tetap, yaitu XT sama dengan XT berakibat dot T sama dengan 0 dan do X sama dengan T sama dengan do XT sama dengan 0, maka syarat transversalitasnya itu menghilang. Yang kedua, jika T tetap dan XT tetap, maka berakibat do T sama dengan 0 dan do XT nya tidak sama dengan 0. Syarat transversalitasnya itu menjadi SX dikurang P T sama dengan 0. Jika S nya itu 0, maka syaratnya itu berubah jadi PT nya itu sama dengan 0. Yang ketiga, syarat yang ketiga, jika T tetap dan XT terletak pada M, yaitu MXT T sama dengan 0 atau MXT, T T nya itu tetap sama dengan 0, maka syaratnya menjadi RX dikurang PT sama dengan 0. Dengan RXT, T nya itu SXT, T ditambah mu M XT, T untuk suatu konstanta mu. Syarat transversalitasnya itu menjadi PT sama dengan SXT ditambah mu M XT. Selanjutnya contoh, selesaikan masalah kontrol optimum berikut. Jadi max J sama dengan integral 0 menuju 1x dikurang U kuadrat dt. Kendalanya itu X dot sama dengan U, dimana X0 nya itu sama dengan 2 dan X1 nya itu bebas. Jadi mencarinya itu dengan min J sama dengan integral ini, jadi setengah X kuadrat ditambah sepertiga U pangkat 3 dt, dan kendala X dot nya itu dari U menjadi min U. X0 nya itu berubah menjadi 1 dan X1 nya tetap bebas. Untuk contoh yang kedua, selesaikan masalah kontrol optimum berikut. Max J nya sama dengan integral 0 menuju 1 UX dikurang U kuadrat dikurang X kuadrat dt, dimana kendala X dot nya X tambah U dan X0 nya sama dengan 1, X1 nya itu bebas. Yang pertama kita lakukan itu definisikan fxu nya itu sama dengan ux kurang u kuadrat dikurang x kuadrat, sehingga hanya itu f ditambah pg. F nya itu ini ux dikurang u kuadrat dikurang x kuadrat dan pg. G nya itu kendala yang di persamaan tadi, kendalanya itu x ditambah u. Jadi ada syarat perlu optimalitas. Yang pertama ada syarat HU sama dengan 0 memberikan X dikurang 2U ditambah P dikurang sama dengan 0. U nya itu menjadi setengah X ditambah P, dan P dotnya itu sama dengan minus HX memberikan P dotnya min U ditambah 2X dikurang P sama dengan 3/2X dikurang 3/2P, maka X nya sama dengan 2/3 P dot ditambah P. Yang ketiga, syarat X dot sama dengan HP memberikan X dotnya X tambah U sama dengan X tambah U nya setengah X tambah P nih, menjadi 3/2X ditambah 1/2P.
untuk mencari P double dotnya 3/2 X dot dikurang 3/2 dot P dot sama dengan 3/2 X dot. X dotnya ini, X dotnya ini, masukkan dikurang 3/2 P dot. 3/2 dikali 3/2 X nya ini tadi ya, yang P nya ini kan didapatkan hasil X, masukkan ditambah setengah P dikurang 3/2 P dot, maka hasilnya 3P. P double dot dikurang 3P sama dengan 0. Itu merupakan persamaan diferensial homogen orde kedua, sehingga PT sama dengan AE akar pangkat 3T ditambah BE pangkat minus akar 3T. Ini XT nya 1 ditambah 2/3 akar 3 dikali AE pangkat akar 3T ditambah 1 kurang 2 akar 3 akar 2/3 akar 3 dikali BE pangkat minus akar 3T. UT nya 1 tambah 1/3 akar 3 dikali AE pangkat akar 3T ditambah 1 dikurang 1/3 akar 3 dikali BE pangkat minus akar 3T. Karena di soal tadi X0 nya sama dengan 1, maka B nya 7A ditambah 4 akar 3A dikurang 2 akar 3 dikurang 3, sehingga PT nya AE pangkat akar 3T ditambah ini pangkat kan ini E dikurang akar 3T. Nah, yang PT ini, nah dari yang di atas ini B nya diubah jadi ini. Terus di soal juga dikatakan X1 nya bebas, maka P1 nya itu 0. P1 nya 0 untuk yang P ini disama dengan kan 0. Didapatlah hasilnya A sama dengan 0,141 dan B nya minus 4,502. Yang PT, XT, UT nya itu dicarilah P star T, X star T, dan U star T. Dimasukkan aja dari nilai yang di atas ini. Maka inilah hasilnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan syarat transversalitas. Yang kedua, yakni masalah waktu terminal bebas atau free. Yang pertama, jika T bebas dan XT tetap, maka akan berakibat dot T tidak sama dengan 0 dan dot XT sama dengan 0. Maka STF menjadi H ditambah ST di mana T sama dengan 0. Yang kedua, jika T bebas dan XT bebas, maka akan berakibat dot T tidak sama dengan 0 dan dot XT tidak sama dengan 0. Maka STF menjadi SX dikurang P di mana T sama dengan 0 dan H ditambah ST di mana T sama dengan 0. Yang ketiga, jika T bebas dan XT bebas tetapi MXT, T sama dengan 0, maka STF menjadi RX dikurang P di mana T sama dengan 0 dan H ditambah RT di mana T sama dengan 0. Kita masuk ke contoh soal. Selesaikan masalah kontrol optimal berikut. Min J sama dengan SXT, T ditambah integral 0 menuju T 1/2 U pangkat 2 dt. ST X dot 1 sama dengan X2, X dot 2 sama dengan U, X1 0 sama dengan 0, X2 0 sama dengan 0. Maka kasusnya yang pertama, SXT, T sama dengan 0, T sama dengan 1, X1 1 sama dengan 2, X2 1 sama dengan 3. Kasus kedua, SXT, T sama dengan 1/2, X1 T, kurang 2 pangkat 2. T sama dengan 1, X1 1, dan X2 1 bebas. Kasus yang ketiga, SXT, T sama dengan 1/2 X1 T dikurang 2 pangkat 2. T sama dengan 1, X1 1, dan X2 1 bebas, tetapi memenuhi X1 1 ditambah 2 X2 1 dikurang 10 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Kendala persamaan diferensial dari MKO di atas dapat dituliskan. X.2 menuju X.1 bentuk lain dari X.X sama dengan U menuju X2, sehingga didefinisikan fungsi Hamilton berikut. H
H. Bentuk lain F ditambah P dikali G sama dengan 1 per 2U pangkat 2 ditambah P 1 P2U menuju X2 sama dengan 1 per 2U pangkat 2 ditambah P1 X2 ditambah P2U. Syarat perlu optimasi yakni HU sama dengan 0 maka U tambah P2 sama dengan 0 maka P2 sama dengan min U. P.1 sama dengan min H X1 maka P.1 sama dengan 0 maka P1T sama dengan A. P.2 sama dengan min H X2 maka P.2 sama dengan min P1 maka P.2 sama dengan min A maka P2T sama dengan min AT ditambah B maka UT sama dengan AT dikurang B. Kendala persamaan diferensial X.2 sama dengan U maka X.2 sama dengan AT dikurang BT maka X2T sama dengan 1 per 2 AT pangkat 2 dikurang BT tambah C. X.1 sama dengan X2 maka X.1 sama dengan 1 per 2 AT pangkat 2 dikurang BT ditambah C maka X1T sama dengan 1 per 6 AT pangkat 2 dikurang 1 per 2 BT pangkat 2 dikurang CT ditambah D. Maka nilai awalnya X1 0 sama dengan 0, X2 0 sama dengan 0 mengakibatkan C sama dengan D sama dengan 0 sehingga X1T sama dengan 1 per 6 AT pangkat 3 dikurang 1 per 2 BT pangkat 2 dikali 1 per 2 AT pangkat 2 dikurang BT dikali UT sama dengan AT dikurang. Kita akan menjawab kasus yang pertama. Diketahui T sama dengan 1, X1 1 sama dengan 2, X2 1 sama dengan 3 sehingga 1 per 6A dikurang 1 per 2B sama dengan 2. Kita eliminasikan dengan 1 per 2A dikurang B sama dengan 3. Kita kalikan 1 dan setengah maka hasilnya 1 per 6A dikurang 1 per 2B sama dengan 2. 1 per 4A dikurang 1 per 2B sama dengan 3 per 2. Kita kurangkan maka hasilnya 1 per 12A sama dengan 1 per 2 maka A nya min 12 per 6 maka hasilnya min 6. Selanjutnya kita mencari yang B, kita pakai yang ini 1 per 2A dikurang B sama dengan 3. Nah tadi A nya kan diketahui 1 per 6 maka tinggal kita ganti 1 per 2 dikali min 6 dikurang B sama dengan 3 hasilnya min 6 per 3 dikurang B sama dengan 3, B nya min 6 maka telah diketahui A sama dengan min 6 dan B sama dengan min 6. Kita cari solusi optimal. Ini rumusnya dari mana? Itu rumusnya dari slide sebelumnya, ini yang ada bintangnya. Maka X1T nya min 1 per 6 AT pangkat 3 ditambah 1 per 2 BT pangkat 2. Nah yang A nya kita ganti min 6 dan B nya kita ganti min 6 maka hasilnya min T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2. Nah yang X2 nya juga 1,5 AT pangkat 2 dikurang BT maka A nya ganti min 6, B nya ganti min 6 maka hasilnya min 3T pangkat 2 ditambah 6T. Yang UT juga begitu maka hasilnya min 6T ditambah. Next ke kasus 2. Diketahui SXT, T sama dengan 1 per 2 X1T dikurang 2 pangkat 2 T sama dengan 1 X11 dan X21 bebas. Maka syarat transversalitasnya SX dikurang P di mana T sama dengan 0 maka SX1 dikurang P1 di mana T sama dengan 0 dan X2 dikurang P2 di mana T sama dengan 0. Maka dijabarkan menjadi P11 sama dengan X11 dikurang 2 dan P21 sama dengan 0. Selanjutnya A sama dengan X11 dikurang 2 dan min A ditambah B sama dengan 0 maka X11 sama dengan A tambah 2 dan A sama dengan maka 1 per 6A dikurang 1 per 2B sama dengan A tambah 2. Lalu kita ganti B nya menjadi A karena A sama dengan B maka hasilnya 2 dikurang 6 per 12 A sama dengan A tambah 2 maka hasil akhirnya A 24 per 16. Kita ganti ke awal lagi jadi B 24 per 16. Oke, kita cari solusi optimalnya seperti sebelum-sebelumnya maka X1T sama dengan min 1 per 4T pangkat 3 ditambah 3 per 4T pangkat 2.
X2T sama dengan min 3/4T pangkat 2 ditambah 3/2T. T-nya sama dengan min 3/2T ditambah 3. Kasus yang terakhir, kasus yang ketiga. Diketahui SXT, T sama dengan 1/2 X1T dikurang 2, T sama dengan 1, X1 dan X21 bebas, tetapi memenuhi MX11, X211 sama dengan 0. Maka MX11 dan tambah 2X21 kurang 10. Maka syarat transversalitasnya RS dikurang P di mana T sama dengan 0, maka X1T mu MX1 dikurang PI di mana T sama dengan 0, maka P11 sama dengan X11 dikurang 2 tambah mu dan P21 sama dengan 0 tambah 2 mu. Ingat kembali yang telah sudah kita cari tadi. X1T sama dengan 1/6 T pangkat 3 dikurang 1/2 BT pangkat 2, maka S1T sama dengan 1/6 A dikurang 1/2 B. S2T sama dengan 1/2 A T pangkat 2 dikurang BT, maka S2T sama dengan 1/2 A dikurang B. P1T sama dengan A P1, maka P11 sama dengan A. P2T sama dengan min AT dikurang B, maka P21 sama dengan min A tambah. Diperolehlah penyelesaiannya. A sama dengan 1/6 A dikurang 1/2 B dikurang 2 tambah U, pakai yang P1. Sedangkan yang min A ditambah B dengan 2 mu pakai yang P2. Nah, yang terakhir 1/6 A dikurang 1/2 B ditambah 2 1/2 A dikurang B sama dengan 10, itu pakai yang M ini. Maka yang tadi kita selesaikan dengan notasi matriks. Nah, yang ini dari mana itu dari slide sebelumnya. Kita masukkan yang ini, kita buat persamaan. Maka hasilnya persamaan tadi dengan persamaan 1 yakni min 5/6 dikurang 1/2 B ditambah mu sama dengan 2, itu persamaan 1. Di persamaan keduanya min A tambah B dikurang 2 mu sama dengan 0. Persamaan ketiganya 7/6 A dikurang 5/2 B sama dengan 10. Maka kita masukkan ke bentuk matriks, dimana yang diketahui min 5/6 min 1 7/6 min 1/2 1 min 5/2 1 min 2 0 dikalikan AB mu sama dengan 2 0 10 dengan solusi sebagai berikut. AB mu sama dengan min 5/6 min 1 7/6 min 1/2 1 min 5/2 1 min 2 0. Maka yang ini kita inverskan lalu kita kalikan dengan 2 0 10. Hasilnya min 3/2 min 4/7 10 min 8/5. Dan yang terakhir kita cari solusi optimal, jangan lupa itu seperti rumus yang sebelumnya. Maka hasilnya X1T dikurang 1/4 T pangkat 3 ditambah 47/20 T pangkat 2. X2T sama dengan min 3/4 T2 tambah 47/10 T. UT sama dengan min 3/2 T tambah 47/20. Sekian itu saja penjelasan dari contoh soalnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai masalah kontrol optimum dengan diskonto. Diskonto merupakan ciri dasar dalam masalah pengoptimuman dinamik, terutama dalam bidang ekonomi. Nilai kini atau nilai terdiskon dari perubahan XT ialah X0T sama dengan XT dikali E pangkat negatif RT di mana R lebih besar 0. MKO dengan diskonto memiliki bentuk umum. Max D sama dengan integral 0 sampai T Fx, U dikali E pangkat negatif RT dt, di mana salah disebut sebagai fungsi utilitas. Suku tunggal X0 sama dengan EG X, U, X0 sama dengan X0. Dalam menyelesaikan masalah kontrol optimum dengan diskonto, kita menggunakan fungsi Hamiltonian sebagai dasarnya dan syarat perlu optimalitas. Berikut merupakan dasar dari syarat perlu optimalitas yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan MKO dengan diskonto. Arrowhead Hamiltonian didefinisikan sebagai
H sama dengan H dikali E pangkat RT sama dengan F ditambah MG, di mana F sama dengan P dikali E pangkat RT. Syarat perlu optimalitas yaitu ada syarat HU sama dengan 0, syarat P dot sama dengan negatif HX, syarat X dot sama dengan HP, dan dua syarat batas yaitu X0 sama dengan 0, PT sama dengan 0. Contoh, seorang individu memiliki uang sejumlah XT di akun bank pada T0 dan mendapat bunga sebesar Rho. Misalkan Siti menyatakan banyaknya uang yang dapat ditarik pada akun saat T untuk keperluan konsumsi sehingga berlaku X dot sama dengan Rho X dikurang C, X0 sama dengan X0. Individu tersebut ingin menentukan pola konsumsi Siti yang memaksimumkan fungsi utilitas GC sama dengan integral 0 sampai T U Siti dikali E pangkat negatif RT dt. Dengan U Siti menyatakan besarnya utilitas yang dirasakan dengan mengonsumsi sebesar Siti, diasumsikan U Siti sama dengan Len Siti. Diasumsikan juga bahwa di akhir periode, individu tersebut harus menyisihkan uang sejumlah B di dalam akun banknya. Penyelesaian. Dari soal cerita tadi, kita akan membuat dia dalam bentuk matematikanya, yaitu bentuk umumnya Max J sama dengan integral 0 sampai T U Siti dikali E pangkat negatif RT dt. Kan dalam soal udah diketahui, diasumsikan tuh si U Siti itu sebagai lensi, sehingga kita rubah dia menjadi Max J sama dengan integral 0 sampai T E pangkat negatif RT kali lensi dt dengan suku tunggal juga yang udah diketahui dalam soal, yaitu X dot sama dengan Rho X kurang C dan X0 sama dengan X0. Kemudian di dalam soal di akhirnya nih kita dikasih tahu ya nih, diasumsikan juga bahwa di akhir periode individu tersebut harus menyisihkan uang sejumlah B di dalam akun banknya, sehingga kita buat di sini adalah XT sama dengan B. Lanjut ke current Hamiltonian yang didefinisikan sebagai H sama dengan F ditambah MG, di mana G sama dengan X dot sama dengan X kurang C, sehingga H sama dengan Len C ditambah M dikali Rho X kurang C. Syarat perlu optimalitas. Syarat yang pertama, ada HC sama dengan 0. Diperoleh 1/C dikurang M sama dengan 0 jika dan hanya jika CT sama dengan 1/MT. 1/C dikurang M diperoleh dari turunan si Hamiltonan terhadap sisi. H per C sama dengan 0. Per C Len C ditambah per C M dikali Rho X kurang C. Sehingga diperoleh itu hasilnya 1/C dikurang M. Syarat yang kedua, syarat M dot dikurang MR sama dengan negatif HX, yang diperoleh M dot dikurang MR sama dengan Rho negatif M dikali Rho jika dan hanya jika M dot sama dengan M dikali R dikurang Rho. Negatif M dikali Rho itu diperoleh dari turunan si Hamiltonian terhadap si X, yaitu H per X sama dengan 0. Syarat yang ketiga itu adalah sistem persamaan diferensial. Dari dua syarat sebelumnya kita peroleh bahwa dua sistem persamaan diferensial. Yang pertama itu ada M dot sama dengan M dikali R dikurang Rho jika dan hanya jika integral 1/M dm sama dengan integral R dikurang Rho dt. Sehingga hasilnya kita peroleh FT sama dengan A dikali E R dikurang Rho T. A merupakan penambahan konstanta untuk kita memperoleh nilai hasil nanti. Persamaan yang kedua itu ada X dot sama dengan Rho X dikurang 1/M. Ini dasarnya merupakan X dot sama dengan Rho X dikurang C. Nah, karena di sini C-nya kita udah dapat nih,
hasilnya adalah 1/m ditambah 1/m. Si merupakan 1/m, sehingga di sini kita rubah sisinya menjadi 1/m. Sehingga diperoleh jika x dot dikurang rho x sama dengan negatif 1/a dikali E pangkat negatif R dikurang rho T. Negatif 1/a dikali E pangkat negatif R dikurang rho T itu diperoleh dari sini. Selanjutnya, jika dan hanya jika x dot dikurang rho x dikali E pangkat negatif rho T sama dengan negatif 1/a dikali E pangkat negatif RT, sehingga hasil akhirnya kita peroleh XT sama dengan 1/a dikali R 1/AR dikali E pangkat rho kurang RT ditambah B kali E pangkat 0T. Syarat X0 sama dengan X0 itu kita peroleh hasilnya adalah B sama dengan X dikurang 1/AR, dan syarat XT sama dengan B, A sama dengan E pangkat negatif RT kurang 1 dikali E pangkat 0T per R dikali B dikurang X0 dikali E pangkat 0T, sehingga kita peroleh R sama dengan B dikali E pangkat rho T dikurang X0 per E pangkat negatif RT dikurang 1 dikali E pangkat rho dikurang RT. Jika B kita asumsikan sebagai X0, maka kita peroleh seperti ini CT-nya. Kemudian, dan jika ditambahkan syarat R sama dengan rho, maka CT sama dengan rho X0 dikali E pangkat rho T dikurang 1 per E pangkat negatif rho T kurang 1 dikali E pangkat rho kurang rho T, sehingga kita peroleh itu CT sama dengan Vx, 0. Sehingga kesimpulan akhirnya tingkat konsumsi sama dengan besar bunga yang diterima, sehingga uang dalam akun bank tidak akan pernah bertambah. Ini diperoleh dari sini. Tuh. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masalah kontrol optimum dengan horizon tak hingga. Masalah kontrol optimum dengan waktu tak hingga itu yang kita bahas, yang pertama syarat perlu optimalitas, yang kedua itu masalah konsumsi optimum. Bentuk umum dari horizon tak hingga yaitu max J sama dengan integral 0 menuju tak hingga f x, u e min pangkat min rt dt stx sama dengan g x, u x0 sama dengan x0, dengan catatan masalah yang sering muncul dalam MKO dengan horizon waktu tak hingga adalah integral yang tidak konvergen. Yang kedua itu dalam masalah mandiri dengan R menuju 0, integral akan konvergen asalkan f x, u terbatas di atas. Alasannya ketika f x u e pangkat min rt menuju 0 ketika t menuju tak hingga. Hampir semua masalah hasil pada MKO dengan horizon waktu berhingga berlaku untuk horizon waktu tak hingga, kecuali pada saat t menuju tak hingga. Selanjutnya itu ada syarat perlu optimalitas. Yang pertama itu prinsip maksimum Pontryagin. HU sama dengan 0, M dikurang MR sama dengan min HX, X sama dengan G. Yang kedua itu masalah titik akhir tetap, X
X0 sama dengan X0, limit T menuju T hingga XT sama dengan B. Yang ketiga itu masalah titik akhir bebas. MT E pangkat min RT sama dengan 0 ketika limit T menuju T hingga MT E pangkat min RT sama dengan 0. Namun, kondisi di atas tidak terlalu membantu dan tidak selalu benar, terutama pada saat limit T menuju T hingga XT sama dengan B. Sebagai gantinya diasumsikan bahwa nilai steady state memberikan syarat batas optimal untuk X ketika T menuju T hingga, yaitu X0 sama dengan X0, dan ketika limit T XT sama dengan X. Selanjutnya itu sistem dinamik M sama dengan MR dikurang HX, X sama dengan G, selalu bersifat saddle point atau unstable point. Selanjutnya itu ada lintasan XT di sepanjang lintasan saddle bersifat monoton, yaitu XT tidak pernah berubah arah dalam mendekati titik steady state, yaitu naik turun atau contohnya itu ada masalah konsumsi optimum. Max J sama dengan integral 0 menuju T hingga E pangkat min RT ln C dt. STX sama dengan rho X dikurang C, X0 sama dengan X0, limit T menuju T hingga XT sama dengan 0. Penyelesaiannya, XT sama dengan E pangkat min RT dikurang 1 per AR, E pangkat rho T tambah BE pangkat rho T, dengan syarat X0 itu sama dengan X0 yang memberikan B sama dengan X0, sehingga XT-nya itu didapatkan E pangkat min RT dikurang 1 per AR dikali E pangkat rho T ditambah X0 E pangkat rho T sama dengan E pangkat rho dikurang RT per AR dikurang E pangkat rho T per AR ditambah X0 E pangkat rho T, dengan asumsi bahwa rho dikurang R lebih kecil dari 0 dengan syarat limit T menuju T hingga XT sama dengan 0. Diberikan X0 sama dengan 1 per AR menjadi A sama dengan 1 per X0. Jadi, XT sama dengan X0 E pangkat rho kurang R per E pangkat rho dikurang RT. MT sama dengan AE pangkat R dikurang rho T sama dengan E R dikurang rho T per RX0. CT sama dengan 1 per MT sama dengan MT tadi itu kan E pangkat ini kan, berarti dia hasilnya sama dengan 1 per ini sama dengan RX0 E pangkat rho dikurang RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya dari kelompok 3 kontrol optimal. Di sini saya akan menjelaskan syarat cukup. Nah, di sini sudah jelas syarat cukup yaitu prinsip maksimum Pontryagin merupakan syarat perlu bagi optimalitas di mana XT itu yang memenuhi syarat perlu yang mungkin dapat menyelesaikan suatu MKO. MKO itu adalah singkat dari menyelesaikan kontrol optimal. Next. Di sini ada tinjauan MKO-nya atau tinjauan masalah kontrol optimal. Dijelaskan di sini di mana max J itu sama dengan integral 0 menuju T Fx UT dikali dt. S kali T itu dot X sama dengan Gx UT. Maka di sini variasi keduanya do kuadrat J sama dengan 1/2 integral 0 menuju T H1 kuadrat Fxx tambah 2H1 H2 Fxu H2 Fuu dikali dt. Maka didefinisikan fungsi fungsional objektif dengan imbuhan JA sama dengan integral 0 menuju T Fxut dikali dt. Di sini dijelaskan di mana Fxupt sama dengan Fxut tambah PT Gxut dikurang dot X. Maka sama dengan Xu PT kurang P dot X. Karena Fxx sama dengan Hxx, Fxu dan Fuu sama dengan Huu, maka variasi keduanya sama seperti yang dijelaskan dari tinjauan MKO dari slide yang sebelumnya. Di sini diperoleh matriks Hess atau Hessian
H sama dengan HXX, HXU, HXU, dan HUU. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu teorema syarat cukup. Kita lihat tinjau masalah kontrol optimal di mana max J sama dengan integral 0 menuju T fx ut dikali dt, sama seperti rumus yang di slide sebelumnya. Di sini ada katanya Hamiltonian, jika H konkav dalam PU XU maka PMP-nya merupakan syarat cukup bagi maksimum Jx. Jika H konveks dalam PU XU maka PMP merupakan syarat cukup bagi minimum Jx. Artinya, jika fungsi Hamilton H-nya bisa dilihat di sini H-1 tambah U kuadrat pangkat setengah tambah PU kondisi prinsip maksimum pentrigen HU sama dengan 0 jika min setengah 1 tambah U kuadrat pangkat min setengah U tambah P sama dengan 0 jika P sama dengan U per akar 1 tambah U kuadrat, dimana kenapa akar? Karena di sini pangkatnya min setengah, maka di sini disebut H konkav. Kenapa H konkav? Karena dia yang ditanya di rumus yaitu dijelaskan. Maka di sini bisa kita lihat fungsi Hamiltonnya di sini yaitu H konkav. Kenapa H konkav? Karena di sini dia rumusnya max. Kita lihat jika H konkav maka syarat cukupnya yaitu maksimum. Jika H konveks maka syarat cukupnya itu minimum. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And here I am, I'm wide awake, going crazy, so crazy. You're on my mind, I'm fantasizing about